Bab 4509 dari 7 hanya satu yang tersisa. Apakah ada yang salah? Bagaimanapun juga ini adalah tempat warisan ini sudah ada selama bertahun-tahun, mungkin kekuatan aturannya telah melemah. Kata Susan Xiong. Iya, disinilah kita bersaing untuk mendapatkan warisan. Bahkan jika Tobi Qiu benar-benar mendapatkan kekuatan suci dan masih ada 4 jiwa dewa bintang, bisakah mereka duduk diam? Semua orang berbicara dan tidak percaya. Eric Qin, apa yang terjadi? Mita yang mengerutkan kening. Jika benar-benar ada bencana, tidak perlu memikulnya sendiri, kami bersedia membantu. Eric Qin melihat ekspresi semua orang. Dia tidak terkejut. Dalam 1000 mil dari pulau ini, semuanya tenang dan sepertinya tidak ada bahaya. Sama seperti ketika pertama kali mengetahuinya, sulit bagi semua orang untuk percaya bahwa akan ada perubahan yang mengguncang bumi di tanah Dewa Bintang. Apakah kalian memiliki cadangan roh senjata dan batu roh? Tanpa menjawab, Eric Qin bertanya tiba-tiba. Kurang lebih ada, kata Kelvin Peng. Sebagian besar kultivator yang hadir adalah master dan item kultivasi ini telah terkumpul sampai batas tertentu. Belum lagi para penerus Kaisar Iblis seperti Kelvin Peng dan Susan Xiong. Aku membutuhkan ini, lebih banyak lebih baik dan nanti, aku akan membuktikannya pada kalian secara pribadi. Setelah berbicara, Eric Qin menoleh dan pergi. Penjelasannya tidak jelas. Cara terbaik untuk meyakinkan semua orang adalah dengan memberikan bukti. Semua orang saling memandang, semua dihadapkan dengan keraguan. Tidak ada yang mengerti mengapa Eric Qin mengumpulkan roh senjata, batu roh dan sejenisnya untuk membuktikan bahwa tempat warisan akan mengalami bencana besar. Apa hubungannya? Beberapa hari kemudian, di Laut Warisan, awan gelap menutupi langit dan matahari. Sepotong awan gelap yang besar ini memancarkan paksaan yang menakutkan, bahkan air laut pun terpengaruh. Kemanapun berlalu, itu seperti tsunami yang bergulir, menghantam terus-menerus, menyemprotkan air ke seluruh langit, dan suara ombak memekakkan telinga. Dalam hal ini, bahkan iblis monster terkuat di laut pun akan menggigil di laut dalam, tidak berani bergerak karena takut dibantai oleh langit yang perkasa. Lalu jika kamu melihat ke langit dengan hati-hati, apa yang disebut awan gelap yang menyelimuti sebenarnya menyembunyikan iblis monster atau ketua iblis wilayah asing. Meskipun ekspresi monster ini tumpul, mereka penuh dengan energi jahat dan semuanya memancarkan aura kultivasi yang menakutkan. Untaian energi hitam seperti rantai, menghubungkan mereka bersama dan ribuan dari mereka berkumpul dan terbang, membentuk pasukan yang menakutkan. Dan di depan pasukan ini, 4 bayi iblis terbang berdampingan. Saudara, ini benar-benar membosankan. Para kultivator di daerah ini terlalu lemah, mereka langsung mati begitu hanya diremas. Bayi iblis di paling kiri menguap. Di dahinya, ada 11 pola dao yang dipadatkan dengan mengesankan. Entah apakah 2 saudara lainnya sama santainya dengan kami. Mungkin hampir sama dan bagaimana menurut kalian? Kemana perginya Eric Qin? Bayi iblis lain dengan 6 pola tertawa. Kami mencari sepanjang jalan, tapi kami tidak menemukan orang yang pernah melihat orang ini sebelumnya. Orang ini tidak mati karena kecelakaan, kan? Mungkin karena merasakan sesuatu, jadi bersembunyi. Diam, diam, biarkan 10 serigala yang mengendus mencari dengan hati-hati. Terbang di tengah, yang dikepalai dengan lemah, berteriak dengan dingin. Baru saja dia selesai berbicara, bayi iblis dengan pola ini tiba-tiba merasakan sesuatu dan tubuhnya bergetar. Merasa tidak normal, dia mengangkat tangannya dan seluruh pasukan berhenti. 3 bayi iblis yang tersisa memandang dengan curiga,
tetapi ekspresi tenang bayi iblis dengan pola ini terus berubah. Dia kaget pada awalnya, lalu tidak bisa dipercaya, kemudian matanya dipenuhi dengan kengerian dan dia bahkan mulai berkeringat. "Saudaraku, ada apa?" Bayi iblis bergaris 6 itu buru-buru bertanya. "Sesuatu telah terjadi." Bayi iblis satu pola memandang semua orang dengan sungguh-sungguh. "Berita dari Tuan barusan, 2 tim lainnya dikirim, salah satunya musnah, dan tim lain hanya memiliki orang setengah mati yang melarikan diri kembali. Tidak ada suara. Ada 7 dari mereka dan hanya 1 yang tersisa." Setelah tertegun beberapa saat, ketiga bayi iblis itu semuanya terkejut dan tidak bisa dipercaya. 10 di antaranya adalah bayi iblis. Meski kemelekatan jiwa adalah objek peleburan, namun semuanya adalah fase penilaian 3 penurunan. Sedangkan tubuh Taois adalah tubuh Kaisar Iblis dan Tuan Istana dari pengendalian tubuh 3 penurunan 8 meridian. Selain itu, mereka mencari barang yang disegel itu sepanjang jalan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan ini menyapu tempat warisan. Akibatnya salah satu dari ke-7 orang itu lolos kembali. Aku tidak percaya, tapi karena itu Tuan yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Kelopak mata bayi iblis berpola 1 berkedut dan suaranya sangat rendah. 3 orang yang tersingkir itu dibunuh oleh Nico Bai dan Logan Ying, tapi tidak apa-apa. Karena ketiga orang sial itu baru saja berteleportasi ke kawasan Pulau Emas dan itu sudah terlambat untuk berpencar, lalu dibunuh oleh Nico Bai dan dihancurkan satu persatu. Tapi, tim berempat lainnya jelas mencari ribuan monster dan mereka berempat bekerja sama, 3 orang tewas dan 1 terluka parah. Tebak siapa yang melakukannya? Siapa? Di Laut Warisan, bukankah hanya ada kultivator 2 kegagalan? Mungkinkah ada orang sekuat Tuan? Ketiga iblis itu semuanya terkejut. Antara 3 dan 4, ada celah besar dalam kekuatan mereka sendiri, belum lagi ada ribuan monster segel yang rusak, bagaimana mereka masih bisa kalah seperti ini? Ini Eric Kin. Ketika bayi iblis berpola 1 berbicara, matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bukankah Eric Kin ada di daerah kita? Ketiga bayi iblis itu seperti tersambar petir. Mereka baru saja mendiskusikan apakah Eric Kin mati secara tidak sengaja atau bersembunyi di suatu tempat seperti kura-kura. Namun ternyata Eric Kin tidak hanya muncul 100.000 mil jauhnya, tetapi juga membunuh 3 rekan mereka berturut-turut. Tidak, orang ini pasti melarikan diri ke sana dengan suatu cara. Bayi iblis berpola 1 berkata dengan dingin. Tentu saja, tidak mudah bagi Eric Kin untuk menang. Dikatakan bahwa salah satu temannya meninggal dan dia menggunakan metode rahasia, jadi seharusnya dia terluka parah. Keempat bayi iblis itu benar-benar tidak berguna. Aku mendengar bahwa bayi iblis yang melakukan gerakan pertama benar-benar bersaing dengan Eric Kin dalam tubuh Taois dan bayi iblis lainnya tidak diizinkan untuk bergerak. Bayi iblis berpola 1 berkata dengan galak. Ini masih lebih baik. Mendengar ini, mereka bertiga menghela napas lega. Yang paling mereka takuti adalah Eric Kin akan menjadi sama menakutkannya dengan tuannya. Sekarang tampaknya Eric Kin tidak menang dengan mudah dan itu jelas karena orang-orang itu terlalu sombong. Konyol, kita jelas lebih baik dalam kelicikan dan energi iblis, namun dia cukup bodoh untuk melawan lawan dalam jarak dekat. Sayang sekali, Eric Kin ini tidak ada di pihak kita. Jika tidak dengan kelicikan dan metode kita pasti akan membunuh Eric Kin. Jika kamu bisa menangkap orang ini hidup-hidup, kamu pasti akan diberikan hadiah oleh Tuan. Orang-orang itu benar-benar ceroboh. Termasuk bayi iblis berpola 1, sangat menyesal. Meskipun mereka semua terpisah dari bayi iblis secara keseluruhan, di bawah teknik Dewa Tobikyu,
Hubungan mereka satu sama lain lebih seperti teman daripada saudara. Oleh karena itu, melihat teman lain begitu tidak berguna dan menyia-nyiakan kesempatan, bayi iblis ini juga akan memandang rendah mereka. Bersambung.